Halo, kali ini kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi yang berkaitan dengan kompetensi dasar 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan ataupun dibaca. Untuk itu, kita ketahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini yang nantinya diharapkan siswa dapat menentukan tujuan dan ciri-ciri teks eksplanasi, menentukan pola pengembangan teks eksplanasi, dan mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks eksplanasi. Untuk memahami teks eksplanasi, kita perlu tahu terlebih dahulu pengertiannya. Teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang hubungan sebab akibat dan proses terjadinya suatu peristiwa alam, gejala sosial, budaya, dan lainnya. Tujuan teks eksplanasi sendiri yakni ada dua. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, untuk membedakan teks eksplanasi dengan jenis teks lainnya, kita perlu ketahui beberapa ciri teks eksplanasi ini sendiri, yakni yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kelima, memiliki atau menggunakan penanda ukuran seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Selanjutnya, yang perlu kalian ketahui yakni pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks adalah pengembangan paragraf yang disusun dari beberapa kalimat secara runut sehingga membentuk suatu gagasan utuh yang jelas dan sesuai dengan maksud dari teks yang ditulis. Suatu teks yang baik, apapun jenisnya, harus memiliki pola pengembangan teks yang tepat sesuai dengan kebutuhan utama dari teks tersebut. Berdasarkan pola pengembangannya, secara umum teks eksplanasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu pola kronologis atau proses, pola kausalitas atau sebab akibat. Nah, pola kronologis atau proses yaitu teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Sedangkan kausalitas atau sebab akibat yaitu teks eksplanasi yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi. Berikut contoh-contoh teks eksplanasi. Yang pertama, ada teks yang berjudul Gunung Meletus. Nah, dapat kalian baca teks tersebut menjelaskan gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung berapi. Hasil letusan gunung berapi antara lain lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan panas. Pada akhirnya, fenomena bencana tersebut akan menyebabkan berbagai kerusakan seperti kerusakan lingkungan, tercemarnya udara, dan bahaya langsung bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Untuk contoh teks yang kedua berjudul Terjadinya Gunung Meletus. Nah, di sini dijelaskan, mula-mula suhu di sekitar akan naik dan mata air menjadi kering, lalu gunung akan mengeluarkan suara bergemuruh, kadang disertai getaran atau gempa kecil. Kemudian, endapan magma terdorong dari perut bumi oleh gas bertekanan tinggi. Setelah itu, letusan gunung berapi menghasilkan lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan panas. Berdasarkan kedua contoh teks tadi, ada sebuah kuis, kira-kira kalian bisa menjawabnya tidak? Nah, kuisnya begini, berdasarkan kedua contoh teks eksplanasi tersebut, tentukan teks mana yang menggunakan pola pengembangan kronologis dan kausalitas. Bisa menjawab? Tentu bisa ya. Nah, silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar.